Oke, selamat pagi. Apa suara saya terdengar ya? Terdengar. Oke, sip. Nah, mungkin kita coba mulai ya untuk tutorialnya. Jadi hari ini kita akan coba bahas beberapa soal tutorial yang berkaitan dengan bab 10, irisan kerucut dan geometri ya. Dan bab 11 juga berkaitan dengan vektor. Oke, mungkin kita mulai dari telaah konsep, tapi mungkin hanya sebagian dulu saja yang saya bahas ya. Oke, yang A itu ditanyakan persamaan baku parabola horizontal ya dengan puncak A, B. Jadi ilustrasinya, jadi misalkan ini koordinat kartesius ya, maka parabola yang dimaksud itu seperti ini. Oke, parabola horizontal dengan puncak A, B, maksudnya di sini ya. Nah, ini A, ini B, gitu ya, puncak A, B, terus dia terbuka ke kanan, gitu. Nah, persamaannya itu bisa kita tuliskan seperti ini sebenarnya. Eh, X min A sama dengan suatu konstanta ya, kita kalikan dengan Y min B dikuadratkan. Nah, sebenarnya persamaan ini tuh kita peroleh dari menggeser parabola yang puncaknya itu di 0,0. Jadi kalau saya punya parabola yang juga terbuka ke kanan, tapi puncaknya di 0,0, seperti ini ya, maka persamaannya kalau yang biru itu adalah X sama dengan suatu konstanta dikalikan Y kuadrat. Gitu ya. Oke. Nah, tentu konstantakannya, karena dia terbuka ke kanan, maka konstantanya harus gimana? Harus positif ya. Begitu juga dengan yang biru, konstantakannya harus positif. Nah, kalau dia terbuka ke kiri, maka nanti konstantanya negatif ya. Gitu. Oke, itu yang A. Nah, berikutnya yang B. Misalkan f dan g adalah fungsi yang punya turunan kontinu dan f aksen t tidak sama dengan 0. Jika x sama dengan ft dan y sama dengan gt, maka dy dx sama dengan apa coba? Dy dx akan sama dengan D dy, daripada FT Pak. oke, dy dt dibagi dengan dx dt ya. Oke. Atau bisa kita tuliskan apa ini? Dy dt. Nih, kalau y sama dengan gt, maka dy dt akan sama dengan g aksen t ya. G aksen t per dx dt, karena x sama dengan ft, maka dx dt akan sama dengan f aksen t. Gitu ya. Oke, oke, itu yang B. Lalu yang C. Yang C ditanyakan vektor satuan yang searah dengan vektor U. Kita bisa pilih vektor lain, misalkan vektor V, yaitu apa? Vektor U itu sendiri, tapi kita bagi dengan panjangnya ya. Nah, seperti ini. Oke, maka kita akan peroleh vektor satuan yang searah dengan vektor U. Oke, berikutnya yang D. Dua buah vektor ortogonal
Nah, ortogonal itu apa? Ada yang tahu nggak ortogonal? Ortogonal itu Tegak lurus. sip, tegak lurus ya. Nah, kalau kedua vektor tegak lurus, artinya apa? Artinya sudut di antara dua vektor itu 90 derajat ya, atau siku-siku. Jadi kalau misalkan ini adalah vektor U dan yang ini adalah vektor V, maka sudut keduanya adalah 90 derajat atau sudut siku-siku ya. Nah, jika dan hanya jika hasil kali titik atau dot product dari kedua vektor bagaimana? Nol, Pak. Nol ya. Oke. Kenapa nol? Karena kalau misalkan ini adalah sudut theta, kita tahu bahwa cos theta itu apa? Bisa dihitung dengan cara U dot V dibagi dengan panjang U kali panjang V. Ya, oke. Nah, kalau kedua vektor tegak lurus, artinya apa? Artinya, oke, jika U tegak lurus V, artinya tetanya berapa? Tetanya 90 derajat ya, atau pi per 2 kan? Maka ya kita bisa masukkan ke persamaan yang ungu ya. Cos pi per 2 sama dengan U dot V per panjang U kali panjang V. Gitu ya. Dan kita tahu cos pi per 2 adalah 0 ya. Nah, jika kita mau ruas kanannya itu juga 0, sehingga persamaan ini terpenuhi, artinya ya U dot V-nya harus 0. Gitu ya. Oke. Oke, kira-kira begitu. Nah, untuk yang bawahnya, yang subsoal yang berikutnya itu belum dibahas di kelas ya. Jadi soalnya tidak saya bahas dulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Oke, kalau belum saya lanjut dulu ya. Oke, untuk masing-masing persamaan berikut, tentukan apakah persamaan tersebut merupakan persamaan parabola, elips, atau hiperbola. Kemudian sketsa grafik. Saya pilih yang D saja dulu. Oke, yang D, saya punya persamaan X kuadrat ditambah 4 kali Y tambah 1 kuadrat sama dengan 4. Nah, ada yang bisa nebak kira-kira ini persamaan apa? Parabola, elips, atau hiperbola? Elips. Elips ya. Kenapa elips? Karena yang pertama ya, X dan Y-nya memiliki pangkat pangkat tertinggi 2. Oke, berarti kita bisa eliminasi kemungkinan yang parabola ya. Yang kedua, tanda dari variabel berpangkat kuadrat itu positif semua ya. Sehingga
Ya kita bisa langsung simpulkan bahwa ini adalah elips ya, gitu. Kalau hiperbola kan tanda dari variabel yang kuadratnya berbeda ya. Misalkan yang x-nya positif, yang y-nya negatif atau sebaliknya, gitu. Nah, untuk membuat sketsanya, kita akan coba mengubah persamaan ini menjadi bentuk bakunya. Oke, bentuk baku ya. Jadi kalau misalkan saya punya elips dengan pusat A, B ya, S. Terus jari-jari, oke, mungkin ini jari-jari yang sejajar sumbu X-nya misalkan P, gitu ya. Jari-jari yang sejajar sumbu Y-nya Q. Oke. Nah, kira-kira elips yang seperti ini memiliki persamaan seperti apa? X min A kuadrat per B kuadrat gitu ya. Ditambah Y min B kuadrat per Q kuadrat sama dengan 1. Gitu ya. Jadi kita akan coba mengubah persamaan yang ini pada soal menjadi bentuknya mirip seperti yang di bawah ini. Gitu. Oke. Berarti langkahnya gimana ini? Kita bisa bagi kedua ruas dengan 4 ya. Sehingga kita peroleh X kuadrat per 4 ditambah Y tambah 1 kuadrat sama dengan 1. Oke. Nah, berikutnya kita bisa tuliskan persamaan ini menjadi seperti ini ya. X kuadrat. Nah, 4-nya saya jadikan 2 kuadrat. Oke, biar mirip seperti yang ini. Nah, mungkin biar lebih mirip lagi, mungkin X kuadrat itu saya tuliskan sebagai X min 0 dikuadratkan. Nah, ini sama saja ya. Oke, ditambahkan Y tambah 1 kuadrat, saya tuliskan seperti ini saja. Y min 1 kuadrat per, nah karena bawahnya nggak ada, ini kan sama saja dibagi dengan 1 ya. Ya bisa saya tuliskan dengan dibagi dengan 1 kuadrat. Gitu. Sama dengan 1. Oke, berarti sekarang kita sudah peroleh persamaan yang mirip dengan persamaan yang warna ungu ya, yang bentuk bakunya. Sehingga yang seperti ini itu elips yang bagaimana? Elips yang memiliki pusat di mana? Berarti pusatnya di 0, min 1. Ya. Terus jari-jarinya bagaimana? Nah, jari-jarinya kalau elips dia ada dua ya. Mungkin saya tuliskan sebagai Rx dan Ry saja. Nah, Rx maksudnya jari-jari yang sejajar sumbu X dan Ry jari-jari yang sejajar sumbu Y.
Nah, di sini jari-jari yang sejajar sumbu X-nya berapa? Dilihat saja si penyebut dari ini variabel yang ada X-nya, suku yang ada X-nya. Berarti jari-jari yang sejajar dengan sumbu X itu adalah 2. Lalu jari-jari yang sejajar dengan sumbu Y itu adalah 1. Oke? Nah, sekarang kita tinggal ilustrasikan saja ya. Oke. Oke, pusatnya di 0, min 1 ya. Oke. 0, 1, 2, 1, 2. Nah, kira-kira pusatnya ada di bawah ya. Di sini, terus jari-jari yang sejajar sumbu X-nya 2, jari-jari yang sejajar sumbu Y-nya 1. Jadi kurang lebih elipsnya akan seperti ini. Nah, gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, yang lain mungkin bisa dicoba sendiri ya. Mungkin saya mau lanjut dulu ke nomor 3. Nomor 3 ini terkait persamaan parameter ya. Nah, ini cukup sering keluar juga. Kita disuruh untuk menentukan persamaan kartesius dari kurva dan gambarkan sketsa kurvanya. Saya mulai dari yang C ya. Yang C itu diberikan persamaan parameter X sama dengan T dan Y sama dengan akar 1 min T kuadrat. Tapi T-nya dibatasi dari min 1 sampai 0. Ini ya. Nah, untuk menentukan persamaan kartesius, kita bisa semacam mengeliminasi T-nya. Oke? Yang paling mudah itu adalah dengan mensubstitusi ya. Nah, di sini kan kita punya X sama dengan T. Oke? Berarti kita ganti saja seluruh parameter di sini ya, di persamaan parameter untuk Y, yang ada T-nya diganti dengan X. Oke? Jadi kita substitusikan T sama dengan X ke persamaan parameter untuk Y. Sehingga kita peroleh
Y sama dengan akar 1 min X kuadrat. Oke, nah ini persamaan apa ini? Ada yang tahu nggak ini? Persamaan apa ini? Kalau saya kuadratkan kedua ruasnya, jadinya kan Persamaan Y. X. Oke, kita coba lihat ya. Kita kuadratkan kedua ruas, jadinya Y kuadrat sama dengan 1 min X kuadrat. Terus si ini, kita tambahkan kedua ruas dengan X kuadrat. Sehingga kita peroleh X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau persamaan ini persamaan apa? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Berapa? Nah, ini sebenarnya persamaan lingkaran ya. Yang ini ya. Persamaan lingkaran yang bagaimana? Yang pusatnya di 0,0, jari-jarinya 1. Ya. Nah, tapi persamaan lingkaran ini dengan persamaan ini sama nggak? Menunjukkan kurva yang sama nggak kira-kira? Beda ya. Kalau yang ini itu lingkaran penuh. Oke. Kalau yang ini itu persamaan yang menunjukkan satu lingkaran penuh. Tapi kalau yang ini dia sebenarnya hanya bagian atas dari lingkaran ya, atau setengah lingkaran bagian atas. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita lihat dari persamaannya, kalau persamaannya bentuknya seperti ini, maka Y-nya kan selalu positif ya, karena ruas kanannya ini kan selalu positif dia, gitu. Makanya nanti grafiknya kalau persamaan ini dia adalah setengah lingkaran bagian atas. Jadi kalau digambarkan, kira-kira akan seperti ini ya. Oke, jari-jarinya satu ya. Nah, tapi teman-teman ketika berhadapan dengan persamaan parameter harus hati-hati ya. Karena di sini si parameter T-nya itu dibatasi juga gitu. Jadi T-nya itu dari -1 sampai 0. Nah, karena T sama dengan X, maka batas dari parameter itu akan sama dengan batas untuk X ya. Jadi ini akibatnya X-nya hanya dibatasi dari -1 sampai 0. Berarti di sini kalau X-nya itu dibatasi, ya, kalau X-nya itu dibatasi dari 1 sampai 0, maka yang kita ambil itu hanya yang bagian ini saja. Jadi seperempat lingkaran jadinya ya. Oke, kenapa? Karena X-nya dari -1 sampai 0.
gitu. Jadi yang seperempat bagian kanannya itu bisa kita hapus ya. Nah ini nggak usah ini ya. Tuh. Nah selain itu jangan lupa orientasi ya atau arah dari gerakan kurvanya. Nah kira-kira si setengah lingkarannya ini bergeraknya ke searah jarum jam atau berlawanan jarum jam kira-kira arah atau orientasi dari kurvanya. Nah dilihat lagi dari parameternya ya. Jadi T-nya itu kan bergerak dari -1 ke 0. Berarti X-nya juga bergerak dari -1 ke 0. Berarti dari -1, X-nya ke 0 ya. Berarti nanti orientasi dari kurvanya itu searah jarum jam. Jadi kalian gambarkan saja panahnya seperti ini. Nah, gitu ya. Oke, Oke, kira-kira seperti itu untuk kurva parameter. Yang C, ada pertanyaan? Nah, variasi yang lain mungkin bisa dilihat dari nomor E dan F ya. Nah, nomor E dan F itu caranya mungkin agak beda ya dengan yang sebelumnya. Jadi, untuk mengerjakan yang E dan F, kita menggunakan identitas trigonometri. Ya, oke. Misalkan yang E deh. Ya, mungkin ini saya sampai persamaan Kartesiusnya saja, nanti menggambar grafiknya bisa kalian coba sendiri ya. Yang E itu X sama dengan 1 tambah sin T, terus Y-nya 2 cos T dikurang 2, terus T-nya itu dibatasi dari 0 sampai pi. Gitu ya. Oke. Nah, menentukan persamaan Kartesiusnya gimana? Kita bisa gunakan identitas trigonometri di sini ya. Nah, sekarang persamaan parameternya saya beri nomor dulu. Misalkan persamaan parameter untuk X itu persamaan 1 dan persamaan parameter untuk Y itu adalah persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 kita bisa peroleh X min 1 sama dengan sin T. Benar ya, kalau kita kurangi kedua ruas dengan 1, kita akan peroleh persamaan yang seperti ini. Terus dari persamaan 2, nanti kalau teman-teman kurangi kedua ruas, sorry, teman-teman tambahkan kedua ruas dengan 2, teman-teman akan peroleh Y tambah 2 sama dengan 2 cos T. Atau berikutnya, kalau teman-teman bagi kedua ruas dengan 2, maka akan diperoleh Y tambah 2 per 2 sama dengan cos T. Gitu ya. Nah, berikutnya, gunakan identitas trigonometri. Identitas trigonometri yang berperan di sini itu adalah sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T sama dengan 1. Oke, nah sin kuadrat T kan sama saja dengan sin T yang dikuadratkan, begitu juga dengan yang cos kuadrat, itu sama saja dengan cos T yang dikuadratkan. Dan kita tahu sin T itu adalah X min 1, ganti saja sin T dengan X min 1,
Oke, ditambah cos T kita ganti dengan Y tambah 2 per 2 kuadrat sama dengan 1. Oke, nah sekarang kita sudah peroleh ini persamaan Kartesiusnya. Kira-kira ini persamaan apa ini? Ada yang tahu ini persamaan apa? Elips, Pak. Elips ya. Oke. Ya mungkin kita tuliskan ke bentuk bakunya. Jadi X min 1 kuadrat per 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat per 2 kuadrat sama dengan 1. Nah, nanti ya, kalian akan memperoleh ini adalah persamaan elips ya, persamaan elips dengan pusatnya di 1, min 2 terus jari-jarinya jari-jari yang sejajar sumbu X itu adalah 1, jari-jari yang sejajar sumbu Y itu adalah 2 gitu. Nah, nanti coba digambar ya. Dan harus hati-hati juga parameternya itu dibatasi ya, dibatasi dari 0 sampai pi. Jadi T-nya itu hanya dari 0 sampai pi. Gitu. Jadi harusnya elipsnya tidak full ya, tapi hanya sebagian saja. Nah, nanti kalian coba ya. Atau mungkin ya kita coba saja deh, biar lebih jelas ya. Jadi Pak, Ya, kenapa? itu nanti di parameter T-nya dari 0 sampai pi dijadiin X juga Pak. eh nah, kalau yang ini agak beda sih, karena T-nya itu kan sebenarnya menunjukkan sudutnya ya. Jadi nggak bisa langsung disubstitusi ke X-nya gitu. Oke, kita coba lihat ya. Oke, mungkin kita coba gambar elips yang full dulu. Itu pusatnya di 1, min 2 ya. Ini min 2, ini 1. Kira-kira di sini ya pusatnya. Terus jari-jari yang sejajar sumbu X-nya 1, jari-jari yang sejajar sumbu Y-nya 2 gitu ya. Maka kira-kira elips yang fullnya itu seperti ini. Oke, ini 0, di sini 4 ya. Sorry, min 4. Nah, sekarang untuk menentukan kurvanya, mungkin kita bisa buat tabel ya. Nah, tabelnya itu seperti ini. Jadi ada parameter T, terus ada X ya. Nah, X-nya itu apa tadi? 1 tambah sin T. Terus Y-nya apa tadi? Y-nya 2 cos T min 2. 2 cos T min 2. Nah,
Sekarang kita akan coba mengambil sampel dari si parameternya. Ya, jadi nggak usah dihitung semua T-nya. Mungkin cukup diambil berapa? 3 titik saja ya. 0, terus pi per 2, sama yang terakhir pi. Oke. Ini hanya untuk menentukan arah dari ini gerakan kurvanya, dan kurvanya itu hanya dari bagian mana sampai mana gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari T sama dengan 0. Ketika T-nya 0, maka X-nya sama dengan berapa kira-kira ini? Berarti kan X sama dengan 1 tambah sin 0. Oke, sama dengan berapa ini? Sama dengan 1 ya. Oke. Karena sin 0 itu 0 ya. Oke, ini mungkin langsung saja 1 tambah sin 0 sama dengan 1. Nah, Y-nya itu berarti 2 kali cos 0 dikurang 2. Nah, ini berapa ini? Cos 0 itu 1 ya, berarti 2 min 2 itu 0. Berarti ketika T sama dengan 0, ya, itu ada di titik, nah ini titiknya ya, misalkan kolom paling kanan ini titiknya, berarti titiknya bermula di, titik pada kurvanya bermula di titik 1,0. Oke, 1,0 berarti ada di sini ya. Oke, jadi T sama dengan 0 ada di titik ini. Oke, nah sekarang gerak lagi ke T sama dengan pi per 2. T sama dengan pi per 2, berarti X-nya 1 ditambah sin pi per 2. Oke, sin pi per 2 itu 1 ya, berarti 1 tambah 1, 2. Oke, untuk Y-nya, berarti 2 kali cos pi per 2 min 2. Nah, ini berapa ini? Cos pi per 2, cos pi per 2 itu 0 ya, berarti ini min 2. Berarti ketika T sama dengan pi per 2, titiknya ada di 2, min 2. Oke, 2, min 2. Oh ya, berarti ada di sini ya. Ini ketika T sama dengan pi per 2. Oke, sekarang gerak lagi. Ketika T sama dengan pi, maka X-nya akan sama dengan 1 ditambah sin pi. Oke, 1 ditambah sin pi itu min 1 ya. Berarti ini 0. Terus ini 2 kali cos pi, min 2. Cos pi itu berapa cos pi? -1. Min 1. Berarti min 2 jadi min 4. Berarti eh, titik pada kurvanya ketika T sama dengan pi, maka titiknya ada di 0, min 4. Berarti ada di bawah sini ya. Nah, gitu. Nah, dari sini udah bisa kelihatan ya, pergerakan dari kurvanya itu, berarti dari sini, terus ke sini, terus ke sini. Gitu. Berarti si elips ini harusnya tidak full ya. Jadi dia hanya setengah bagian dari elips sebelah kanan. Gitu. Dengan orientasinya atau arahnya searah jarum jam ini ya. Gitu. Jadi kalau yang ini tidak bisa langsung seperti yang tadi caranya. Jadi harus di substitusi dulu T-nya ya. Diambil sampel dulu si parameter T-nya. Begitu kira-kira ya.
Oke. Nah, kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nomor 4. Tentukan persamaan garis singgung terhadap kurva pada nilai T yang diberikan. Kemudian tentukan juga turunan kedua ini ya, Y terhadap X. Saya pilih yang C saja. Nah, yang C itu diberikan persamaan parameter X sama dengan T ditambah E pangkat T, terus Y sama dengan 1 min E pangkat T. Lalu ditanyakan yang pertama persamaan garis singgung di ketika T sama dengan 0 ya. Oke. Nah, kalau ditanyakan persamaan garis singgung, berarti kita harus mencari apa? Yang pertama tentu gradien ya. Gradien garis singgung, mencarinya gimana? Ya, ini saya notasikan pakai M ya, jadi mirip dengan gradien garis yang biasa. Jadi, eh, gradien garis singgung itu kita bisa cari dengan menghitung turunan pertama. Oke. Nah, tentu karena ini persamaan parameter ya, kita hitung turunan pertama saat T sama dengan 0 ya, gitu. Nah, sekarang kita gunakan formula yang tadi ya. Turunan Y terhadap X itu bisa dihitung dengan cara membagi turunan Y terhadap T dengan turunan X terhadap T. Oke. Nah, sekarang turunan Y terhadap T dulu. Kalau Y sama dengan ini, maka turunan Y terhadap T berapa? Oke, ini kontраtannya mungkin di sebelah kanan saja ya. Berapa ini turunannya? Turunan dari 1 itu 0. Turunan dari minus E pangkat T itu ya minus E pangkat T. Gitu ya. Oke. Nah, kalau X gimana? X sama dengan T ditambah E pangkat T, maka dx dt-nya turunan dari T itu 1 ditambah turunan dari E pangkat T itu adalah E pangkat T. Gitu ya.
Berarti ini akan jadi, nah ini hati-hati jangan kebalik, minus E pangkat T per dx dt-nya 1 ditambah E pangkat T dihitung ketika T sama dengan 0. Oke, berarti kalian tinggal substitusi saja atau ganti saja T-nya dengan 0. Jadinya min E pangkat 0 per 1 ditambah E pangkat 0. Nah, berapa ini? E pangkat 0 berapa? E pangkat 0? E pangkat 0 itu 1 ya. Berarti minus E pangkat 0 itu min 1. Per 1 tambah 1, jadinya min setengah. Oke. Nah, itu mencari gradien garis singgunya dengan menggunakan turunan pertama. Nah, berikutnya kita harus cari apa? Kita harus mencari titik singgung ya. Mungkin notasinya X1, Y1 gitu ya. Nah, caranya gimana mencari titik singgung? Ya, kita tinggal substitusikan saja T sama dengan 0 ke persamaan parameternya. Oke, berarti titik singgung apa absisnya, absis dari titik singgung atau X1 itu sama dengan oke, X ketika T sama dengan 0. X ketika T sama dengan 0, berarti formulanya apa tadi? T ditambah E pangkat T ya. Berarti 0 ditambah E pangkat 0 sama dengan 1. Nah, Y1-nya itu serupa ya. Kita tinggal substitusikan T sama dengan 0 ke persamaan parameter untuk Y. Berarti 1 min E pangkat 0. 1 min E pangkat 0. Berarti 1 min 1 sama dengan 0 ya. Oke, berarti ini titik singgungnya itu adalah titik 1,0. Udah setelah itu, kita tinggal tentukan persamaan garis singgung. Nah, ini menggunakan persamaan garis biasa ya. Masih ingat formula persamaan garis bergradien M melewati titik X1, Y1 itu adalah Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Oke, berarti ini Y min Y1-nya. Y1-nya ini ya 0. Sama dengan M gradiennya tadi min setengah dikalikan X min X1-nya 1. Oke, sehingga kita peroleh persamaan garis singgunya yaitu Y sama dengan min setengah X tambah setengah ya. Gitu. Oke, persamaan garis singgung aman ya. Nah, berikutnya turunan kedua nih. Turunan kedua. Saya tulis di sebelah kiri saja ya. Nah, turunan kedua gimana mencarinya? Ini kan sebenarnya sama dengan apa? Turunan dari turunan pertama kan? Gitu. Ya, berarti ini sebenarnya bisa kita tuliskan seperti ini ya. Hmm, D dari dy dx gitu ya.
per dx. Nah, menurut sifat turunan dari persamaan parameter, kalau kita mau menghitung yang seperti ini, ya kita bisa turunkan pembilang dan penyebutnya. Kalau kita anggap ini sebagai pecahan, turunkan pembilang dan penyebutnya terhadap T. Jadi d dt dari dy dx gitu ya, per dx dt gitu. Berarti ini d dt dari, nah dy dx-nya apa tadi? Dy dx-nya kan yang ini sebenarnya. Oke, kalau dalam parameter T, dy dx-nya yang ini. Minus E pangkat T per 1 tambah E pangkat T. Dx dt-nya, ini ya, tadi kita sudah peroleh 1 tambah E pangkat T. Oke, nah sekarang mencari ini gimana ini? Turunan dari ini. Oke, ini kita potret dulu ya. D dt dari minus E pangkat T per 1 tambah E pangkat T. Nah, ini gimana nih menghitung ini? Pakai aturan pembagian ya. Masih ingat aturan pembagian gimana? Aturan pembagian untuk turunan. Kita misalkan yang atas sebagai U dan yang bawah sebagai V. Oke, lalu kita coba turunkan. Turunan dari U itu adalah tetap ya, E pangkat T. Turunan dari V itu E pangkat T. Lalu kita gunakan aturan pembagian untuk turunan, yaitu turunan dari U dibagi V itu adalah turunan dari U dikalikan V dikurang U dikali turunan V dibagi V kuadrat. Ini ya. Oke. Nah, berarti ini akan sama dengan, kita mulai dari turunan U ya, yaitu minus E pangkat T dikalikan V, 1 ditambah E pangkat T, terus dikurang U, U-nya adalah min E pangkat T dikalikan V aksen E pangkat T per V kuadrat. Ini ya. Oke. Nah, apakah ini bisa disederhanakan? Kita coba ya. Oke, berarti ini kalau dikalikan secara distributif, jadinya apa? Minus E pangkat T, terus minus E pangkat T dikalikan E pangkat T, jadinya minus E pangkat 2T. Terus yang ini ditambah E pangkat 2T per 1 tambah E pangkat T dikuadratkan ya. Nah, ini saling menghilangkan ya. Minus E pangkat 2T ditambah E pangkat 2T itu jadi 0 ya.
Sehingga kita peroleh minus E pangkat T per 1 tambah E pangkat T kuadrat. Gitu ya. Oke, jadi pembilangnya ini. Pembilangnya ini. Sehingga yang hitam ini akan jadi, ini sama dengan yang atas, itu kan adalah turunan dari ini kan, yang biru, minus E pangkat T per 1 tambah E pangkat T kuadrat. Nah, ini kita bagi lagi dengan 1 tambah E pangkat T. Oke, sehingga nanti kita peroleh turunan keduanya itu bentuknya seperti ini. Minus E pangkat T per 1 tambah E pangkat T pangkat 3. Gitu ya. Oke, jadi ini adalah turunan kedua ya. Nah, ini dimintanya apa nih? Saat T sama dengan 0 juga ya. Oh iya, di titik tersebut. Berarti ya kita substitusikan T sama dengan 0 ya. Jadi saat T sama dengan 0, turunan keduanya akan sama dengan minus E pangkat 0 per 1 tambah E pangkat 0 pangkat 3. Berarti ini berapa ini? Min 1 per 1 tambah 1 pangkat 3. Berarti min 1 per 2 pangkat 3 ya, 8. Gitu. Oke, itu cara mencari turunan kedua ya, untuk fungsi parameter. Oke, ada pertanyaan? Ya, mungkin kita ke nomor 6 saja yang integral ya, kalau yang turunan udah kan ya. Dan kayaknya nomor 5 udah dibahas di kelas ya, saya lihat di catatan. Kita coba ke integral dulu sih. Dulu deh. Oke, integral fungsi parameter. Hmm, ya mungkin yang B ya. Nah, untuk mengerjakan integral fungsi parameter, kita harus mengubah seluruh variabelnya ke dalam parameternya. Oke. Nah, di sini kan integral dari 1 sampai 9 x, y, dy. Artinya apa? Artinya di sini kita mengintegralkannya itu terhadap variabel y. Berarti nanti si batas integralnya itu diubah berdasarkan parameter yang y gitu. Oke. Nah, jadi di sini nanti kita ubah x-nya itu menjadi ini t ya. Terus y-nya sama dengan t pangkat 3 tambah 1
Berarti dy-nya gimana? dy. Atau diferensial dari y, berarti jadi 3t kuadrat ya, dt. Oke, diturunkan saja. Oke, ini variabelnya. Nah, jangan lupa mengubah batas ya. Nah, mengubah batasnya, karena kita mengintegralkannya terhadap variabel y, ya kita pakai persamaan parameter untuk y. Nah, di sini kan y-nya sama dengan t pangkat 3 tambah 1. Berarti ini sama saja dengan y-1 sama dengan t pangkat 3. Berarti nanti mengubah si parameternya, si variabel ke dalam parameter untuk batasnya, itu pakai persamaan ini ya. T sama dengan akar pangkat 3 dari y-1. Gitu ya. Nah, kita mulai dari batas bawah. Oke, batas bawahnya itu y sama dengan 1. Berarti kalau diubah ke dalam parameter t, ini jadi akar pangkat 3 dari 1 min 1, jadi 0 ya. Oke, nah sekarang batas atasnya, eh, y sama dengan 9. Berarti t sama dengan akar pangkat 3 dari 9 min 1. Berapa ini? Berarti akar pangkat 3 dari 8 ya. Yang tidak lain adalah 2. Gitu. Jadi nanti batasnya dari 0 sampai 2. Oke. Sehingga integral ini akan berubah menjadi integral dari 0 sampai 2. X-nya jadi T. Y-nya jadi T tambah, sorry, T tambah 3. T pangkat 3 tambah 1. dy itu jadi 3t kuadrat dt. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita tinggal selesaikan saja integral tentu ini seperti biasa ya. Oke, ini kita kalikan dulu t dengan 3t kuadrat jadinya apa? 3t pangkat 3 kalikan t pangkat 3 tambah 1. Oke, kalikan lagi 3t pangkat 3 dengan t pangkat 3 tambah 1. Kita peroleh 3t pangkat 6 ditambah 3t pangkat 3. Oke, nah menghitung ini pakai PDK 2 ya. Cari anti turunan dulu, nanti di substitusi batas atas dikurang substitusi batas bawah. Berarti ini jadi 3t pangkat 7 per 7 gitu ya. Ditambah 3 kali t pangkat 4 per 4 dihitung dari 0 sampai 2. Nanti kalau disubstitusi batas atas jadinya 3 kali 2 pangkat 7 per 7 tambah 3 kali 2 pangkat 4 per 4 gitu ya. Nah, kalau disubstitusi batas bawah harusnya 0 ya. Nah, oke. Nah, kalian bisa sederhanakan sendiri ya. Atau harusnya ya menjawab seperti ini kalau di kuis atau ujian harusnya udah full point ya.
Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau tidak, kita lanjut ke luas ya. Mungkin saya ambil salah satu saja, yang B. Nah, ini kita disuruh menentukan luas daerah yang dibatasi oleh ini setengah elips. X sama dengan 3 cos T, terus Y-nya sama dengan 5 sin T, T-nya dari 0 sampai V. Hmm, oke. Nah, kalau ada seperti ini ya teman-teman harus menggambar dulu ya. Jadi kita coba tentukan persamaan Kartesiusnya dulu. Oke, kalau X sama dengan 3 cos T, maka cos T akan sama dengan X per 3. Ya. Terus kalau Y sama dengan 5 sin T, maka sin T akan sama dengan Y per 5. Dan kita tahu menurut identitas trigonometri, sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T sama dengan 1. Ini sama saja seperti yang tadi ya. Sehingga nanti kita peroleh persamaan Kartesiusnya sin kuadrat itu adalah Y per 5 dikuadratkan ditambah cos kuadratnya berarti X per 3 kuadrat. Oke, atau kita bisa tuliskan X kuadrat per 3 kuadrat ditambah Y kuadrat per 5 kuadrat sama dengan 1. Gitu ya. Oke. Nah, berarti ini elips yang bagaimana ini? Pusatnya kalau yang seperti ini di 0,0 ya. Ya, karena kita bisa tuliskan yang ini sebagai X min 0 dikuadratkan, yang ini jadi Y min 0 dikuadratkan. Terus jari-jarinya. Hmm, yang sejajar sumbu X-nya itu 3 ya. Terus yang sejajar sumbu Y 5. Oke. Jadi kalau digambarkan harusnya dia seperti ini.
3/5 ya. Oke. Nah, sekarang ini elipsnya kan katanya setengah elips ya. Nah, berarti ini setengah elips yang mana? Ya, kemungkinan yang bagian atas ya. Nah, cara taunya gimana? Cara taunya seperti yang tadi. Kalian coba bikin tabel, terus substitusi nilainya, nilai T-nya ya. Oke, coba. Berarti tabelnya ini ada T, terus ada X sama dengan 3 cos T, terus ada Y sama dengan 5 sin T, terus yang paling kanan ini ada titiknya ya, X, Y, gitu. Nah, diambil sampel saja, T-nya, beberapa saja, misalkan 0, Pi per 2, sama Pi. Oke, itu T-nya dari 0 sampai Pi ya. Ya, ini kan. Oke, berarti kalau T sama dengan 0, X-nya 3 kali cos 0, berarti 3 ya. Terus Y-nya 5 kali sin 0, berarti 0. Berarti bermula di 3,0. Berarti kita tandai 3,0 di sini ya. Ini ketika T sama dengan 0. Terus geser lagi ketika T sama dengan Pi per 2, berarti ini 3 cos Pi per 2. Oke, cos Pi per 2 itu 0 ya. Berarti ini jadi 0. Terus Y-nya 5 sin Pi per 2. Jadi 5 kali 1 itu 5. Berarti ini di titik 0,5. Berarti ketika T sama dengan Pi per 2, posisi dari titiknya ada di titik 0,5 ya. Berarti di atas ini. Nah, ini ketika T sama dengan Pi per 2. Lanjut lagi ketika T sama dengan Pi, berarti ini 3 cos Pi, berarti min 3 ya. Terus ini 5 sin Pi. Sin Pi itu 0, berarti 5 kali 0, 0. Berarti ini ada di titik min 3,0. Berarti di sini. Ya, ini T sama dengan Pi. Oke, berarti eh, kurvanya itu hanya elips, setengah elips bagian atas ya. Oke, berarti yang bagian bawahnya kita bisa hapus. Nah, gini ya. Oke. Berarti luas daerahnya, daerah yang mau kita hitung luasnya, itu yang ini, yang biru muda ya. Karena kan dibatasi oleh apa? Setengah elips dan sumbu X ya. Oke. Nah, untuk menghitung luas, seperti di Matematika 1, kita bisa sebenarnya memotong daerahnya ya, secara vertikal kalau yang ini. Jadi dipotong secara vertikal, kita ambil sampel salah satu. Misalkan yang ini ya. Oke. Nah, potongan yang ini, luasnya akan kita taksir dengan menggunakan luas persegi panjang ya. Oke, jadi kalau ini sampelnya ada di X gitu ya, maka tinggi dari si persegi panjangnya itu akan sama dengan Y. Terus lebar persegi panjangnya itu, sorry, alas dari persegi panjangnya itu delta X gitu ya. Kita bisa tuliskan seperti itu.
Maka eh, taksiran untuk luas potongannya itu adalah Y dikali delta X. Oke, berarti untuk menghitung luasnya ya kita jumlahkan si luas potongannya ini dan ambil delta X yang sangat kecil sehingga kita akan peroleh integral yang seperti ini. Integral, nah batas atas dan bawahnya lihat dari X-nya ya. X-nya itu kan dari min 3 sampai 3. Oke, ini 3 ya. Berarti integralnya dari min 3 sampai 3. Oke, belakangnya integral itu ngikuti formula untuk ini ya, luas potongan. Berarti ini Y, delta X jadi dx ya. Gitu. Nah, kita bisa tuliskan si luas daerahnya itu seperti ini saja. Oke. Lalu kita gunakan teknik yang sama seperti di nomor sebelumnya. Kita ubah semuanya ke dalam parameter T. Oke, jadi luas daerahnya, oke, area atau A sama dengan integral dari min 3 sampai 3 Y dx. Gitu ya. Nah, sekarang kita manfaatkan si persamaan parameternya. Nah, ini Y sama dengan 5 sin T. Oke, jadi kan persamaan parameternya X sama dengan 3 cos T dan Y sama dengan 5 sin T. Ya, jadi di sini yang kita butuhkan sebenarnya hanya Y dan dx ya. Berarti kita cari dx-nya dulu. Diferensial dari X itu adalah apa? Turunkan saja ya. Berarti min 3 sin T dt. Oke, gitu. Nah, terus jangan lupa mengubah batas integralnya ya. Oke, karena kita mengintegralnya terhadap X, berarti untuk mengubah batas kita gunakan persamaan parameter untuk X ya. Oke, dari sini kita peroleh cos T sama dengan X per 3. Oke, berarti T-nya gimana? T-nya kita bisa pakai inverse trigonometri ya, atau inverse dari cos ya. Cos inverse dari X per 3 gitu. Oke, kita mulai dari batas bawah, yaitu X sama dengan min 3, maka T-nya berapa ini? Cos inverse dari min 3 per 3. Berarti cos inverse min 1, berapa? Cos berapa yang sama dengan min 1? Pi ya. Cos pi itu sama dengan min 1. Oke. Selanjutnya batas atas, X sama dengan 3, maka T sama dengan cos inverse dari 3 per 3, berarti cos inverse berapa? 1 ya. Cos inverse 1 yaitu 0 ya. Karena cos 0 itu 1. Oke. Nah, berarti integralnya gimana nih? Jadi nanti A-nya integral dari, nah ini jangan kebalik ya. Batas bawahnya pi, batas atasnya 0. Jadi dari pi sampai 0. Terus Y-nya 5 sin T.
tulis saja 5 sin T dikalikan dx. dx-nya ini ya, min 3 sin T dt. Oke, berarti ini sama dengan integral pi sampai 0 min 15 sin kuadrat T dt. Atau dengan menggunakan sifat integral tentu, kan ini sama dengan minus integral pi sampai 0, 15 sin kuadrat T dt. Nah, kita punya sifat ya, bahwa integral dari A sampai B itu kan sama dengan minus dari integral B sampai A. Gitu ya. Nah, maka ini akan jadi integral 0 sampai pi 15 sin kuadrat T dt. Oke. Nah, kalau ada bentuk sin kuadrat gimana ini? Masih ingat nggak? Di bab 7. Kita pakai identitas ya. Jadi cos 2T itu sama dengan cos kuadrat T min sin kuadrat T. Nah, karena yang kita mau adalah sin kuadrat, berarti ubah ruas kanan jadi sin kuadrat semua. Jadinya 1 min sin kuadrat T minus sin kuadrat T. Gitu ya. Jadinya 1 min 2 sin kuadrat T. Nah, ini sama dengan cos 2T. Oke, berarti cos 2T min 1 sama dengan min 2 sin kuadrat T. Berarti sin kuadrat T itu sama dengan cos 2T min 1 per min 2. Oke. Atau ya kita bisa tulis 1 min cos 2T per 2 ya. Ini sin kuadrat T. Oke. Benar ya ini ya? Berarti ini sama dengan integral 0 sampai pi. Oke, 15 kali 1 min cos 2T per 2 dt. Oke, konstantanya bisa keluar. Ini 15 per 2 dikalikan integral 0 sampai pi. 1 min cos 2T dt. Oke, kita pakai TDK 2 saja ya, cari anti turunannya. Berarti ini T minus integral dari cos 2T itu adalah sin 2T per 2. Ya. Kenapa? Karena kalau diturunkan sin 2T per 2 itu akan sama dengan cos 2T. Nah, ini dihitung dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan pi. Oke. Yang disubstitusi dulu yang pi. Ya. Oke. Jadinya pi min sin 2pi per 2 dikurangi 0 min sin 2 kali 0 per 2. Oke. Sin 2pi itu 0 ya. Sin 0 juga 0. Berarti suku yang ini 0, yang ini 0 juga. Oke. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 15 per 2pi. Gitu. Oke, itu luasnya ya. Oke, cukup panjang. Sampai sini ada pertanyaan?
Kalau tidak, kita lanjut ke operasi vektor yang dasar ya. Nomor 8, nah ini kayaknya saya ambil yang E saja. Misalkan vektor U seperti ini dan vektor V seperti ini, tentukan. Nah, kalau ada dua garis ini artinya dia menanyakan panjang ya. Panjang dari vektor U tambah V. Ya, berarti kita harus cari dulu vektor U tambah V-nya berapa. Nah, kita bisa kerjakan secara aljabar saja. Kalau kita mau menjumlahkan dua vektor, ya kita tinggal jumlahkan komponen per komponen ya. Oke, komponen pertamanya berarti min 1 tambah 2. Itu 1. Komponen keduanya 2 tambah 0, 2. Komponen ketiga min 2 tambah 4, 2. Gitu ya. Oke, lalu untuk panjangnya, panjang dari vektor U tambah V, itu formulanya mirip dengan Pitagoras ya. Akar dari apa? Akar dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Berarti sama dengan akar 1 tambah 4 tambah 4. Berarti sama dengan akar berapa nih? 1 tambah 4, 5 tambah 4, 9 ya. Berarti sama dengan 3. Gitu. Oke, gitu aja ya untuk operasi dasar vektor. Ini harusnya udah pada ngerti ya. Oke. Hmm, nah, mungkin kita coba lihat nomor 9. Ini dot product ya, atau perkalian titik dari vektor. Misalkan kita punya 3 buah vektor U, V, dan W. Nah, tentukan. Hmm, yang D deh. U dot V ditambah U dot W. Oke. Nah, kita hitung U dot V dulu. U dot V gimana? Nah, perkalian titik atau dot product itu dikerjakan dengan cara kita kalikan eh, komponen yang bersesuaian. Jadi komponen pertama dengan komponen pertama, lalu kita jumlahkan dengan perkalian antar komponen yang lain. Jadi komponen pertama kali komponen pertama ditambah komponen kedua kali komponen kedua. Jadi U dot V itu adalah min 3 kali min 2 ditambah dengan 4 kali 2 gitu. Oke, itu U dot V ya. Kalau U dot W gimana? Serupa ya caranya ya. Berarti komponen pertama dari vektor U, yaitu min 3, kita kalikan dengan komponen pertama vektor W, yaitu 1. Lalu kita jumlahkan dengan komponen kedua vektor U, yaitu 4, dikalikan dengan komponen kedua vektor W, 4. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang tinggal dihitung saja. Berarti ini 3, min 3 kali min 2, 6. Tambah 4 kali 2, 8. Tambah min 3 kali 1 itu min 3. Tambah 4 kali 4, 16. Udah tinggal dijumlahkan. Berarti ini berapa? 14. Terus ditambah min 3 tambah 16. 13 ya. Kalau dijumlahkan jadinya 27.
Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau yang ini hati-hati, ini garisnya cuma satu, berarti dia nilai mutlak ya sebenarnya ya. Kalau yang E. Mutlak, sorry, U dot V. Oke, tadi kan kita sudah hitung sebenarnya U dot V yang ini. Oke, berarti mutlak dari min 3 kali min 2 ditambah 4 kali 2. Berarti ini mutlak berapa? Mutlak 14 ya. Dia sama dengan 14 gitu. Oke. Nah, mungkin nomor 10 terakhir ya. Tentukan sudut antara vektor U dan vektor V kalau diberikan vektor seperti ini. Nah, yang ini. Oke, kita coba yang C saja. Jadi kalau misalkan saya punya dua vektor, ini seperti yang tadi saja, mengulang saja. Ini vektor U, terus yang ini V gitu ya. Maka kalau ini sudut theta, kasih theta sama dengan apa? Sorry, cos theta sama dengan U dot V, kita bagi dengan panjang U dikalikan panjang V. Gitu ya. Oke, ini cos ya. Oke, berarti untuk yang C, kalau vektor U-nya itu 1, 0, 1, dan vektor V-nya 0, 1, min 1, berarti sudut di antara dua vektornya, ya kita bisa cari dengan formula yang warna biru ya, yang ini. Oke, berarti U dot V per panjang U dikalikan panjang V. Oke, U dot V. Berarti 1 dikali 0. Oke, kalikan komponen yang bersesuaian, terus dijumlah. Ditambah 0 dikali 1, tambah 1 dikali min 1. Per. Nah, sekarang panjang dari vektor U. Berarti akar dari kuadrat tiap jumlahan kuadrat dari tiap komponen ya. 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Oke, kita kalikan dengan panjang dari V, akar 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Gitu ya. Oke, pembilangnya 1 kali 0 itu 0, tambah 0 kali 1 itu 0 juga, tambah 1 kali min 1, berarti min 1. Per yang bawah, yang ini, akar berapa ini? Akar 2 ya. Dikali, yang ini harusnya sama juga ya, akar 2. Berarti ini min 1/2.
2. Nah, cos theta sama dengan min setengah. Berarti tetanya berapa itu? Cos berapa sama dengan min setengah. Tapi berapanya itu di antara 0 sampai 180 derajat. Atau tetanya dari 0 sampai pi. Ada yang tahu? Harusnya 120 derajat ya. Atau kalau dalam radian berapa dia? 2 pi per 3 ya. Oke, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, mungkin kalau tidak ada bisa kita cukupkan ya untuk tutorial hari ini. Nanti kita lanjutkan di minggu depan ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih, selamat pagi. Boleh meninggalkan Zoom ya.